1, 2, 3. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Info Duan Inspiration Podcast Kriwan. Nah, di podcast Kriwan hari ini aku gak duduk sendirian loh. Aku ditemenin sama seseorang yang eksis banget, yang terkenal banget. Siapa sih? Jadi aku ditemenin sama Farel Calixto. Hai guys. Nah, jadi siapa sih Farel ini sebenarnya? Gitu. Kita ajak ngobrol dulu kali ya, Farel. Halo Farel. Hai Nashwa. Halo. Kita belum kenalan tiba-tiba hai Nashwa. Iya, Farel ya? Iya, boleh. Silakan mau perkenalan dulu bareng kalian. Oh iya, hai semuanya. Nama aku Farel. Aku kelas 8K. Ya. Oke. Sudah cukup perkenalannya? Iya. Silakan sudah. lanjutkan. Oke. Gimana sekolahnya? Sekolahnya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan seru banget. Oh, seru. Ya. Sekarang kan udah 100% nih. Senang? Akhirnya bisa ketemu teman-teman yang lain juga loh sekelas. Kan asalnya tuh kan kita tuh sekelas tuh dibagi dua gitu kan, yang ganjil sama genap. Nah, aku tuh kebagian kelas yang ganjil nih. Jadi kan aku kayak kurang kenal sama teman-teman di genap nih, dan sekarang di 100%-in jadi aku kenal sama semua teman-teman di kelas. Gitu. Kalau misalnya bedanya, ada nggak sih bedanya belajar 50% sama 100% gitu? Dari segi penyampaian pelajarannya lah gitu. Bedanya kayaknya sama aja sih, bedanya cuma di teman-temannya doang. Cuma gitu. Oke, kalau misalnya sebelumnya kan kita PJJ nih ya. Terus sekarang tiba-tiba udah 100% aja nih gitu. Gimana ininya? Ada bedanya nggak gitu? Bedanya waktu PJJ kurang mengerti pelajaran aja gitu. Jadi sekarang ngerti gitu. Ngerti. Alhamdulillah. Ya gitu sih, kurang ngerti juga tapi lebih asik gitu, lebih seru ketemu teman-teman. Ya, siap. Kalau misalnya sekarang kan udah sekolah di SMP Negeri 1 nih. Kenapa kamu memilih SMP Negeri 1 untuk menjadi tempat kamu bersekolah untuk menuntut ilmu gitu? Aku milih SMP 1 tuh karena aku ngelihat dari SD tuh emang kayak udah disebut-sebut gitu loh SMP 1 waktu aku dari SD tuh. SMP 1 aja gitu. Dari teman-teman, dari keluarga. Terus aku ngelihat juga nih SMP 1 emang kayaknya sekolahnya emang eksis banget nih gitu. Eksis gitu ya. Dan akhirnya aku coba deh masuk SMP 1 dan alhamdulillah keterima. Gitu ya. Buat ke SMP 1 sebelumnya kamu masuk pakai jalur apa sih? Aku masuknya pakai jalur prestasi. Oke, prestasi apa tuh? Juara 1 FLS 2N menjadi se-Jawa Barat. Banget ya. Terus kan emang tadi kamu bilang SMP 1 ini tuh kan eksis gitu ya. Berarti masuk ke kategori sekolah impian juga mungkin ya? Iya, bisa dibilang terus gimana apa sih ya? Aku bingung ngomongnya. Gimana kesannya kamu saat pertama kali menginjakan kaki kamu di SMP Negeri 1 gitu? Waduh, waktu pertama kali waktu kelas 7 kan aku online ya, jadi enggak ini banget gitu. Terus waktu pertama kali sekolah offline, rasanya tuh deg-degan gitu loh karena aku nggak ngerti semua pelajaran, aku nggak tahu kelasnya di mana. Jadi waktu pertama kali masuk sekolah deg-degan. Terus pas kamu pertama kali masuk sekolah gitu ya, menginjakan kaki di SMP Negeri 1, ini nggak langsung dapat kenalan kah atau gimana? Langsung dapat kenalan sih dari online juga. Waktu itu udah beberapa kenalan, cuman sebatas kenalan di online aja gitu. Oke, iya siap. Kalau misalnya sekarang kan udah belajar nih, pasti ada dong setelah berbulan-bulan di SMP Negeri 1, bertahun-tahun ya? Oh iya. Iya, udah berapa tahun? Iya, itu 2 tahun ya sih. Iya. Ada nggak sih pelajaran yang kamu suka gitu? Pelajaran yang aku suka itu ada
bahasa Indonesia salah satunya. Oke. Ada seni budaya juga karena di seni budaya bisa belajar musik, itu juga kesukaan aku banget. Oke. Kalau bahasa Indonesia, kenapa suka bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia tuh kita bisa belajar public speakingnya, bisa belajar hal-hal yang mungkin terkait juga sama dunia entertain gitu. Jadi aku suka juga sama pelajaran bahasa Indonesia. Kalau misalnya yang pelajaran yang ini yang nggak disukain, ada nggak? Aduh. Apa nih? Ya, paling matematika ya. Oh, kenapa matematika? Pusing sama IPA, Deng. Kenapa? Ih, pusing banget. Gak kuat. Pusingnya tidak ada alasan khusus gitu, pusing karena apa gitu? Enggak ngerti aja. Cuman Terima pusing kasih. aja gitu. Maaf ya? Ibu Guru, Bapak Guru. Kalau misalnya sekarang tadi kan pelajarannya nih. Sekarang kalau misalnya di sekolah ini ada nggak guru favorit kamu? Terus kenapa bisa jadi guru favorit kamu? Wow, guru favorit aku itu ada beberapa. Ada Pak Gun-gun, ada Bu Fitri, ada siapa lagi ya? Ada Bu Diah juga. Oke. Sama siapa ya? Bingung. Iya lupa aku. Pokoknya gitu deh. Kenapa bisa jadi guru favorit kamu? Karena karena aku kenal sama mereka, aku kenal deket, sering ketemu juga gitu. Iya, sering betul. Ada kegiatan di luar kegiatan bersekolah gitu. Kadang lomba, kadang apa. Oke. Kalau misalnya guru yang menurut kamu tuh paling tegas siapa? Nyengir ya guys. Siapa nih? Ya, itu. Lanjut. Oh, nggak akan dijawab apa gimana? Oke, mungkin karena Farelnya malu atau bagaimana gitu ya, jadi kita langsung skip saja. Farel nih, aku dengar kamu sibuk banget ya. Sibuk gak sih? Sibuk Gak juga ya? sih, sekarang aku masih sibuknya sekolah, fokus ke sekolah. Sekolah siap. Kalau misalnya kesibukan kamu nih, kesibukan seorang Farel Calixto itu di luar sekolah ya? Iya, di luar sekolah tuh apa aja? Kesibukan aku sama Calixto itu, aku masih promosi juga dengan Calixto, dengan single terbarunya itu. Dan sekarang mulai berjalan juga nih, ada jadwalnya, tapi dari manajemen aku itu dijadwalinnya nggak di Jakarta tapi di kotanya masing-masing. Jadi aku di Bandung ini aku dapat dance class, aku dapat vocal class, dan apa lagi ya? Iya gitu deh. Zoom meet juga bareng teman-teman yang di Jakarta gitu. Jadi online. Berarti kalau misalnya sebelumnya pernah ke Jakarta juga? Sering. Gimana rasanya di Jakarta? Biasa aja sih. Gila, di panas Jakarta iya panas banget sumpah. Banget. Aku di Jakarta itu belajar gimana caranya menjadi seorang entertain yang lebih baik, yang mungkin nggak pernah aku belajar sebelumnya di Bandung atau di sekolah gitu. Di Jakarta tuh aku belajar sama teman-teman, sama belajar mandiri juga. Gitu. Oke. Kalau misalnya aku mau tanya nih, Farel ini tuh nama panggung atau nama asli? Farel. Iya. Nama asli aku tuh Farel Ananda Junior. Oke. Tapi kalau nama panggung itu Farel Calixto untuk sekarang. Farel Calixto. Ada niatan nggak buat bikin nama panggung yang apa ya? Yang ya mungkin lebih unik gitu. Kalau nama panggung itu sebenarnya nggak bisa kita ubah-ubah sendiri gitu. Jadi kayak udah ketentuan dari manajemen aku buat namanya tuh kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari kesibukan kamu nih ya, kamu pasti kayak pasti pintar bagi-bagi waktu gitu. Boleh dong kasih tipsnya gitu, gimana diceritain kisah-kisah kamu ngebagi waktunya tuh kayak gimana gitu. Oke, sebenarnya aku juga masih belajar sih cara membagi waktu dengan baik dan bijak, karena aku juga masih kurang kayak masih kadang juga kebablasan sama kegiatan di luar sekolah atau gimana gitu. Jadi aku juga sampai sekarang masih belajar gimana sih cara membagi waktu yang baik gitu. Kalau misalnya jadi seorang penyanyi ini udah berapa lama gitu Rel? Aku itu belajar nyanyi dari umur 4 tahun. Nah abis itu aku les vokal tuh di kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD itu aku ikutan lomba-lomba dari kelas 4 SD sampai sekarang. Sampai sekarang jadi penyanyi. Kenapa kamu suka nyanyi? Aku suka nyanyi itu karena emang dari keluarga juga. Keluarga aku emang suka dengerin musik-musik gitu. Jadi aku kebawa juga. Dan waktu pas di lesin tuh
waktu kelas 3 SD tuh aku tampil di sekolah kan. Terus disebut sama guru-gurunya, suaranya bagus gitu. Jadi kelas 4 SD dilesin. Akhirnya aku makin tertarik sama dunia bermusik gitu. Tapi nggak cuman bernyanyi doang, aku belajar musik juga, belajar piano dan gitu. Piano doang sih sebenarnya. Ada niatan buat belajar main musik lainnya? Iya. Gitar atau biola atau gimana? Ada? Gitar sih aku bisa cuman satu lagu tapi. Satu lagu. Spill dong. Best part. Oke, mantap. Kalau misalnya piano udah lancar? Piano jago sih nggak, cuman bisa aja main. Oke. Berarti Farel ini suka nyanyi, berarti nggak ada paksaan dari orang-orang sekitar? Nggak ada. Itu dari diri aku juga emang suka nyanyi. Dari kecil tuh berarti emang udah suka nyanyi ya? Dari SD TK atau? Iya, dari segituan. Oke. Kalau misalnya dilihat dari Farel yang sudah menjadi seorang penyanyi gitu, itu tuh jadi seorang penyanyi itu emang udah keinginan Farel dari sejak kecil, cita-cita dari kecil atau gimana? Keinginan aku jadi penyanyi itu emang dari sejak kecil sih. Aku emang bercita-cita jadi penyanyi, kayak keren aja gitu ngeliat orang-orang konser di atas panggung yang mewah gitu. Wah, impian aku banget sih. Kalau misalnya dari nyanyi sampai saat ini, kamu berarti belajar selain les vokal, pasti kamu juga ada kayak belajar sendiri-sendiri gitu di rumah? Oh iya sih, pasti nggak harus belajar di tempat les kok. Pasti di mana aja kita harus belajar gitu. Kalau misalnya sebelum dilesin vokal, berarti kamu nyanyi itu aja kah atau gimana? Sebelum dilesin vokal yang beneran vokalnya gitu kan. Vokalnya. Aku di sekolah SD tuh waktu itu ada gitu guru vokalnya. Sebelum masuk les vokal. Kalau misalnya kita bicara soal karya nih ya. Karya dan prestasi apa sih yang pernah dicapai oleh seorang Farel gitu? Waktu SD aku pernah menjuarai salah satu ajang festival di Jawa Barat, juara 1 menyanyi solo. Nah, waktu SD tuh aku juara di situ tahun 2019 kalau nggak salah. Dan kalau untuk karya di tahun lalu, di saat ini aku ada boy band namanya Kalisto. Udah rilis single berjudul Best Friend Forever di Oktober, tanggal 1 Oktober 2021. Mantap banget. Itu BTW buat persiapan single itu berapa lama? Itu kurang lebih 3 bulan kayaknya, karena kita di training juga selama 3 bulan itu. Gimana rasanya jadi training? Di training tuh kita banyak belajar banget sebenarnya. Kita belajar tentang public speaking, belajar tentang vokal, belajar tentang gimana sih cara bikin lagu gitu. Aku juga belajar bikin lagu. Dan apalagi ya, belajar ngomong di depan wartawan juga salah satunya. Iya siap. Kalau misalnya kalau misalnya kan saya udah jadi penyanyi nih. Penyanyi ini tuh, jadi seorang penyanyi itu bakal dijadiin karir kamu untuk seumur hidup atau gimana? Sebenarnya karena aku masih labil juga ya, masih 13 tahun gitu. Jadi nggak tahu gitu. Karena karena aku pas masuk ke boyband ini, ke dunia entertain yang lebih luas gini, aku jadi kebuka gitu matanya sama profesi-profesi di luar penyanyi gitu. Mungkin aku bisa jadi MC, bisa jadi host, bisa jadi bisa menjadi yang kayak pokoknya di luar penyanyi kita bisa jadi apa aja di dunia entertain. Tapi untuk saat ini aku masih mencari-cari gitu. Tapi untuk saat ini aku masih sukanya di nyanyi. Ya. Kalau punya cita-cita lain nggak? Farel ini punya cita-cita lain? Mungkin ya punya cita-cita lain buat jadi selain jadi seorang penyanyi gitu. Jadi apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu nih kalau misalnya. Mungkin saya nggak tahu nih. Cuman kita nggak tahu dong ke depannya mungkin bakal ada dari diri sendiri gitu. Aku mau nambah cita-cita gitu. Karena saya udah jadi seorang penyanyi, mungkin nanti besok-besoknya aku mau sekali jadi dokter aja gitu. Aduh. Ada nggak? Kurang ilmu saya kalau jadi dokter ya, mohon maaf. Jadi apa dong? Oke. Jadi ya emang susah ya. Oke lah, kita skip aja kalau gitu ya. Nih kalau misalnya dalam bermusik atau nyanyi, pasti ada panutan atau idola kamu. Spill.
idola aku di dunia bermusik itu ada Kabar Sena namanya. Itu enak banget suaranya. Aku suka banget sama dia. Semoga nonton ya. Apalagi yang membuat kamu suka gitu, buat kamu jadi ngeidolain? Aku tuh idolain dia karena salah satunya dia bisa riff and runs juga. Aku belajar riff and runs juga dari dia. Dan emang suaranya enak, dia lagu-lagunya enak, dia bisa bikin musik yang bagus banget gitu. Aku terinspirasi banget dari dia. Oke. Kalau nih kita bahas tentang pertemanan ya guys ya. Sekarang kan Farel berapa tahun? 13. Nah pasti kamu lagi. berapa tahun sih? Aku 15. Hah? 15 Beneran? bener. Oh iya, baru ulang tahun ya? Enggak. Oh enggak. Kebetulan November kemarin tahun. Oh berarti kita beda 2 tahun dong? Iya Oh my betul. god, jauh banget ya. Oke, kan sekarang lagi kalau misalnya 13 tahun ini udah masuk masa-masa pubertas dong pasti. Nah, kalau misalnya Farel lagi di masa pubertas ini tuh ada nggak sih orang yang lagi kamu suka gitu, atau mungkin lagi ada orang yang jadi support systemnya Farel gitu? Aku tuh mulai puber tuh di umur 12 tahun tuh. Suara aku mulai berubah banget di 12 tahun. Kayak kesel gitu aku. Kenapa suaranya berubah gitu. Kenapa kok kesel? Karena waktu sebelum 12 tahun itu masa-masa suara emas gitu loh. Oh, suara emas. Jadi maksudnya sekarang nggak emas kah atau gimana? Takutnya berubah jadi silver atau jadi bronze kali iya, mungkin boleh. ya. Gak ada yang tahu. Aduh, apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Oke, jadi pertanyaannya ada nggak yang lagi support systemnya atau lagi ada suka gitu? Mungkin lagi suka sama seseorang. Suka sama seseorang siapa ya? Jangan gitu deh. Karena barangkali gitu ada support systemnya gitu yang suka menyemangatin. Support system aku pastinya keluarga dong. Okay. Mama aku paling support system buat di hidup aku pastinya. Kalau suka-sukaan ke ya suka-sukaan gitu kayaknya masih belum menemukan yang klek gitu. Klek. Kalau kamu gimana? Aduh, takut tidaknya ya? Enggak sih. Oh enggak, mau di-spill berarti? Oh enggak. Jangan. Kalau misalnya ya gitu deh ya. Karena kan kita kan remaja gitu. Iya, Pasti kamu juga wajar. Iya wajar. Tapi udah ngerasain kayak udah mulai tertarik kita aku gimana? Udah dong. Udah ya karena wajar remaja. Oke. Kita lanjut nih. Kita masih sama pertanyaan yang sama. Oke. Ada nggak cewek yang lagi deket sama kamu gitu? Itu sama banget pertanyaannya. Ya makanya tadi saya bilangnya sama. Oh iya, nggak ada guys. Aku lagi free. Bestie gitu. Bestie ada. Bestie ada. Friendzone. Oh. Lanjut. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau misalnya di ini kita bahas tentang bestie lagi. Iya, ada nggak gitu bestie? Iya, kok diulang-ulang ya? Nggak apa. Maksudnya bestie-nya kan tadi lebih menjurutnya ke perempuan ya. Sekarang ke cowok gitu. Ada nggak yang ada. setia menemani kamu gitu? Oh, setia banget sih enggak, Yes. cuman ya teman main di Bandung aja, teman nongkrong gitu, teman nonton. Ada menonton. teman-teman di Bandung yang cowok-cowok. Rame. Ya lumayan. Kalau misalnya apa ya? Saya mau nanya apa tadi? Saya lupa. Jadi kita langsung lanjut aja. Lucu ya guys maksudnya. Iya. Gemes gitu. Oke. Apa sih? Kok gitu ya? Bercanda. Kalau misalnya kita lanjut ke topik selanjutnya, kalau misalnya untuk jadi posisi kamu sekarang nih, jadi seorang penyanyi gitu, jadi seorang Farel Salisto ini pasti dong nggak gampang ya, pasti banyak lika-liku yang kamu hadapin gitu, yang kamu lewatin, banyak rintangan gitu. Siapa orang yang menurut kamu paling berjasa buat menjadi seorang penyanyi? Aduh. Sebenarnya kalau dibilang lika-liku yang wow banget gitu sih enggak sih, sebenarnya biasa aja. Cuman ya kalau misal tergantung sudut pandang orang-orang sih sebenarnya. Cuman kalau aku sesusah apapun rintangan yang aku hadapin dibawa enjoy aja gitu. Jadi nggak terasa beban sama sekali gitu. Kalau yang selalu berjasa di hidup aku selama aku berkarir itu mama aku pastinya, yang selalu nemenin aku kemana aku pergi. Ke Jakarta juga ditemenin mama pastinya, kemana-mana juga ditemenin mama. Oke. Kalau buat Farel sendiri ada nggak mimpi yang belum terlaksana gitu? Wah, banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu apa ya? Salah satunya aku pengen ngebahagiain orang tua aja sih gitu. Oke, ada lagi? Oh ya.
ada lagi mungkin yang apa ya, yang nggak kalah pentingnya gitu selain untuk membagikan orang tua gitu. Yang gak kalah pentingnya juga aku pengen sukses di dunia bermusik ini. Aku juga pengen punya banyak lagu-lagu, punya banyak album gitu di dunia bermusik. Itu juga salah satu impian. Amin. Mudah-mudahan. Nah, boleh dong ini karena Farel sudah menjadi anak Kriwan, boleh dong dikasih apa sih kayak saran-saran buat sekolah kita gitu, buat Kriwan. Oke. Buat teman-teman Kriwan semuanya, jangan patah semangat buat belajar. Kalian harus semangat terus dan jangan takut buat bermimpi, karena mimpi itu akan ulang. Mangga. Silakan dipikir. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat tonton promosi ya. Oke, ya boleh langsung promosi. Enggak apa-apa. Masa? Beneran? Oh, beneran. Iya. Masa? Iya. Oh, saran dulu deh, saran dulu ya. Ya. Lupa. Jangan takut buat bermimpi karena mimpi itu adalah kunci dari kesuksesan kalian. Gitu. Itu. Ada lagi? Kayaknya tadi aku udah kepikiran sesuatu deh tapi lupa ngeblank. Oh, ngeblank. Iya. Promosi dulu deh biar langsung. Silakan. Hai teman-teman, jangan lupa buat follow Instagram aku farel.calixto FARREL dan host kita Nashwa. Mohon maaf teman-teman, jadi saya agak ada kesalahan teknis di ini saya karena saya lupa username saya apa gitu kalau nggak salah. Ribet ya? Iya ribet. NSYWN 0._. Nah, editor aja tulisin di bawah. Oh iya betul di bawah ya. Farel.calixto. Oke. Mungkin mau promosi single. Oh iya, jangan lupa juga buat tonton single boyband aku berjudul Best Friends Forever dari Calixto yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2021 di YouTube-nya Papi TV. Jangan lupa ditonton, di like, comment, dan share. Siap. Kalau misalnya satu lagi ya. Tips buat teman-teman semua pasti dong ada aja yang teman-teman semua pengen kayak punya dari apa ya, punya mimpi kayak pengen jadi seorang Farel gitu, bisa jadi penyanyi gitu terus terkenal gitu kan. Ada tips-tipsnya nggak? Tips-tipsnya itu apa ya? Bentar. Oke, telepati dulu nih. Yoi. Silakan. Tipsnya buat teman-teman semua apa ya? Jangan takut buat ngelakuin apa yang pengen kalian lakuin aja. Jadi kayak kalau kalian yakin dengan usaha kalian pasti itu akan terjadi gitu. Jadi percaya aja sama apa yang kalian lakukan, percaya sama apa yang kalian inginkan akan terjadi dan itu akan terjadi. Semoga amin. Semoga amin. Karena ya benar ya kata peribahasa, kalau misalnya kita mau berjuang pasti ada bersenang-senang dahulu. Apa sih bersusah dulu, bersenang-senang kemudian. Ketawa dong guys. Ketawa biar kelihatan ada isinya ya ruangan gitu. Mohon maaf Ibu, saya tiba-tiba ngeblank gitu Bu. Oke, jadi pokoknya gimana usaha kita sih ya. Usaha gak akan ngehianatin hasil. Bener, dan percaya sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita percaya sama diri kita sendiri, yang pasti itu bakalan terjadi. Dan yakin, dan berdoa, dan berusaha. Yes. Jadi buat teman-teman semua yang merasa belum percaya diri, dengerin kata Farel. Nah, jadi kan Farel nih udah jadi seorang penyanyi, udah punya single juga. Boleh dong di spill dikit ininya, apa sih, nyanyi dikit buat singlenya, atau mungkin mau nyanyi lagu lain juga bebas. Oke. Kita dengerin ya guys. Salah satu lagu dari boyband aku. Oke, sip. Dengar sahabatku, ku akan selalu menjagamu, ku akan selalu di sampingmu hingga dunia kita berbeda. Oh, dengarkan lagu ini saat kita mengucapkan janji untuk tetap selalu mengejar mimpi. Satu hal yang ku pinta ingat, kita semua pasti bisa. Gila, tepuk tangan. Keren banget, gila. Oke. Nah, mungkin ada yang pesan dan kesan yang mau disampaikan kembali. Kesan dan pesannya, oh my god,
Aku bangga banget ada di sini. Oke, bangga banget. For your information, Ya, host apa kita nih? ini adalah penyanyi Griwan juga ya guys. Hahaha. Ada jangan ketawanya sangat jahat nih. Gimana ya? Udah cocok jadi ininya sih, jadi pemain apa ya? Apa? Itu kalau misalnya nenek sihir kan nenek berarti kakek sihir. Oke. Nyambung gak sih? Kok garing banget ya, gimana nih? Bentar, ya. Gimana dong, Ril? Udah. Ini nggak tahu Ya, gue tektokannya mau gimana. Pokoknya kita nyanyi aja dulu Oke, gitu. nyanyi. Silakan, mau nyanyi apa nih jadinya? Udah gak nyambung nih ya. Udah kacau. Antara lapar ya Pak, soalnya panitianya nggak ngasih konsumsi. Aduh, ya Allah. Nih, mohon maaf. Mohon maaf banget ini, boleh. Barangkali ya. Kode keras betul. Oke. Nyanyi apa nih? Nyanyi. Mau ketawa. Oke, selesain dulu deh ketawanya. Oke, udah. Itu lagu apa sih judulnya? Nggak tahu judulnya Mana apa. saya Pokoknya tahu. kita udah tahu kan, tadi udah di briefing kan kita mau nyanyi Briefing. lagu apa. Apa nih? Hah? Oh, Nah. runtuh. Oh iya, runtuh. Gitu katanya. Bintang tamu ini kita pengen berduet. Berarti telepati kita nyambung ya? Masa sih? Kan tadi Oh, langsung iya. connect gitu loh. Oke. Kita mau langsung coba atau gimana? Oke, ayo. Oke. Cek. Mam. 1 2 3 gimana? Di sini aja. A few minutes later. 1 2 3. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Mantap sekali, Rel. Kesan-kesannya dong, kesan-kesannya gitu setelah kita berduet gitu. Seru banget, oh my god, ini hostnya Syamik abis. Oh my god. Naikin gaji hostnya ya. Naikin konsumsi juga gak apa-apa. Oke, Pak Ariel, aku mau ucapin terima kasih banyak karena Makasih, udah Najwa. menyempatkan sudah menyempatkan diri untuk hadir di Info 2 ini Alhamdulillah. gitu. Aku sangat berterima kasih sekali. Makasih juga udah Jangan bosan undang-undang. nih ya. Jangan bosan. Ya gitu, jadi teman-teman, buat teman-teman semua yang di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Info 2 ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa buat like, subscribe, dan jangan lupa komen di Info 2 ini. Terus jangan lupa buat follow IG-nya Info 2. Jadi buat teman-teman semua, aku ucapin terima kasih banyak karena udah nonton Info 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Faril. Apa ini ya? Cek. Itu nyampe nggak? Nyampe. Kurang. Enggak, gimana kamu aja nanti aku suarain gue. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Kapan segitu? Oke. Sudah ya guys briefingnya. Kita langsung mulai. 1 2 serius ah. 1 2 3. Tak perlu. Ya. Sorry. Nih. Sudah siap?